Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, sore ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, rutinitas kita mengaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ridwan ta'ala ajma'in wa li arwahi abaihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa ulama'i al-amilin wa la jamil musannifil kutub musannifiha wa syarihiha wa la man ajazana ila al-munda wa ila jamil qur'an wa ummahatina wa jaddatina wa saqana wa qaribaina wa syama'ishahina wa habbana man haqqan alaina wa li jamil muslimina wa muslimat wa lana wa lana ahya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang etika orang yang menghafalkan Al-Qur'an, orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang sedang meneliti Al-Quran, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kariha, lan teman-teman sengit ora seneng sapa jama'atun sekumpulane ulama minal mutaqaddimina kang saking pira-pira ulama kang dingin ora seneng teng apa al khatma ing hatam fi yaumin ing dalem sedina walailatin lan sewengi. Wa yadullu lan nuduhake alaihi ing atase karoha apa al haditsu hadis as-sahihu kang sahih an Abdullah bin Amr saking Abdullah bin Amr bin As, saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu ora faham sapa man wong qara'a kang maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi aqalla ing dalem wektu kang luwih sithik min salasin saking telu, maksudnya 3 dina. Rawahu ngriwayatna ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi, wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i, wa ghairuhum lan saliyane Abu Dawud, Tirmidzi wan Nasa'i. Qala ngendika sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, hadisun utawi hadis iku hasanun, hadis hasan, sahihun tur sahih. Wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu dat kang luwih ngudaneni. Jadi pembahasan kita kali ini akan membahas tentang sebagian ulama, beberapa ulama terdahulu yang kurang suka hatam dalam sehari semalam, kurang suka. Jadi ada beberapa ulama terdahulu yang lebih suka untuk hatam lebih dari sehari semalam, karena berpegangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, yakni ketika Rasulullah itu bersabda, orang yang hatam Al-Quran lebih sedikit dari 3 hari itu tidak memiliki pemahaman yang sempurna. Jadi kata Rasulullah, tidak akan bisa memahami Al-Quran seutuhnya orang-orang yang menghatamkan Al-Quran di bawah 3 hari. Tentu masih bisa diperdebatkan kembali ya. Maksudnya mungkin ada beberapa sahabat yang memang bisa paham. Namun kalau kita baca
hadis ini kalau untuk mengukur kita, apalagi kita bukan orang Arab ya, bukan orang Arab, untuk hatam dalam 3 hari pun itu kemungkinan faham juga sedikit, kecil. Seminggu pun, hatam Quran seminggu pun itu juga tidak paham. Yang sebulan pun juga tidak paham. Jadi alangkah baiknya kalau saya memahami hadis ini ya, hatam Quran tidak apa-apa hatam lama asal paham, seperti itu. Sebulan hatam asal paham itu tidak apa-apa. Nah, namun ini kalau saya memahami hadis tersebut hanya sedikit salah satu anjuran Rasulullah agar kita itu kalau baca Quran ya kalau bisa paham, kalau bisa juga memahami Quran yang kita baca. Dan kata Rasulullah, orang yang bacanya hatamnya di bawah 3 hari itu pemahamannya kurang sempurna, karena yaitu terburu oleh waktu, terburu oleh cepat hatam, mungkin itu. Wallahu a'lam. Kemudian wa amma waktul ibtidai, anapun utawi waktu ngawiti wal khatmi lan hatam liman kedue wong yakhtimu kang ngatamno sapa man fil usbu'i ing dalam seminggu iku faqad rawa mongko teman-teman ngriwayatno sapa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi kelawan isnad hadis anna Utsman bin Affan saktamane Utsman bin Affan radhiyallahu anhu iku kana ana sapa Utsman iku yaftatihu ngawiti sapa Utsman Al-Qur'ana ing maca Qur'an lailatal jumu'ati ing dalem malam Jumat wa yakhtimuhu lan hatam sapa Utsman ing Quran lailatal khamisi ing dalem malam Kamis. Jadi bagi orang-orang yang memiliki keinginan menghatamkan Al-Quran seminggu, itu kalau tradisinya Sayyidina Utsman, kebiasaan Sayyidina Utsman itu memulai membaca Al-Quran malam Jumat mulai, kemudian hatam malam Kamis hatam. Jadi ada waktu libur antara malam Kamis sampai malam Jumat itu istirahatnya biasanya. Nah, jadi boleh dicoba yang mau hatam seminggu dimulai malam Jumat kemudian dihatamkan malam Kamis. Itu Sayyidina Utsman. Nah, kemudian waqala lan ngendika sapa imam rupane Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya Ulumuddin al-afdalu utawi kang luwih utama iku ayakhtima yen to hatam sapa man khatmatan ing sak hataman bilaili ing dalam waktu wengi wa ukhra lan ing dalam waktu liya bin nahari ing dalam waktu awan. Wa yaj'alu lan dadekno sapa man khatmatan nahari ing hatam awan yaumal itsnaini ing dalam dina Senin fi rakaatayil fajri ing dalam 2 rakaate salat subuh au ba'dahuma utawa ing dalam sakwise rakaatil fajri. Wa yaj'alu lan dadekno sapa man khatmatal laili ing dalam sak hataman wengi lailatal jum'ati ing dalam malam Jumat fi rakaatayil maghribi ing dalam 2 rakaate salat maghrib au ba'dahuma utawa sak marine salat maghrib liyastaqbila supaya madhep sapa man awalan nahari ing dalam kawitane awan wa akhirahu lan akhire awan. Jadi kalau yang tadi hatam seminggu, kemudian dijelaskan lagi yang kalau menurut Imam Al-Ghazali itu yang paling utama itu pernah hatam malam juga pernah hatam siang. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita minggu ini contohnya minggu ini hari apa sekarang? Sekarang hari Senin. Oh pas berarti. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali, wa yaj'alu khatmatan nahari yaumal isnain fi rakaatil fajr aw ba'dahuma. Jadi 1 kali hatam itu dalam seminggu pertama dibuat hatam pagi. Jadi ketika subuh atau setelah subuh. Setelah subuh itu kita hatam. Kemudian minggu depan itu kita hatam
malam. Jadi ketika sholat maghrib atau setelah sholat maghrib. Jadi supaya bisa menutup antara malam dan siang. Seperti itu. Jadi diselang-seling maksudnya. Jadi seminggu itu hatamnya ketika subuh, seminggu yang ke depannya itu hatam ketika malam. Seperti itu. Diseling-seling menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian warawalan ngeriwayatno sapa Ibnu Abi Dawud an Umar bin Murrah saking Umar bin Murrata saking Umar bin Murrah at-tabi'i kang bangsa tabi'in kala ngendika sapa Ibnu Abi Dawud kala ngendika sapa Umar bin Murrah kanu ana sapa tabi'in iku yuhibbuna demen sapa tabi'in ayakhtima ing yen to hatam sapa tabi'in Al-Qur'ana ing Qur'an min awalin laili saking awale wengi au min awalin nahari utawa saking awale raino wa antol hatalan saking Tolha ibni Musarraf at-tabi'i al-jalil qala ngendika sapa Tolha man utawi sapane wong iku khatama hatam sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an ayya sa'atin ing dalem endi-endine wektu kanat kang tinemu apa sa'ah minan nahari saking raina salat mongko ndongakno sapa alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat hatta yumsiya hingga mlebu sore sapa man wa ayya sa'atin lang ing dalem endi-endine wektu kanat kang tinemu apa sa'ah minal laili saking wengi salat mongko ndongakno alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat hatta yusbiha hingga manjing subuh sapa man wa an mujahidin lan diriwayatno saking mujahid apa mithluhu sepadane hadis mau. Nah, jadi yang selanjutnya diriwayatkan dari Abu Dawud, Ibnu Abi Dawud dari Umar bin Murrah. Orang-orang terdahulu yakni para tabi'in itu suka menghatamkan Quran di awal malam atau awal siang. Jadi hatamnya kalau ndak awal malam berarti awal malam itu maghrib ya. Awal malam kita hitung maghrib atau setelah maghrib. Dan awal siang berarti awal siang itu dimulai dari subuh dan setelah subuh. Itu orang-orang kebanyakan suka menghatamkan Quran ketika subuh dan ketika maghrib. Tinggal dipilih saja mau hatam subuh atau mau hatam maghrib. Kemudian diriwayatkan juga dari Tolhah bin Musarraf. Beliau berkata seperti ini, Barang siapa yang menghatamkan Quran di jam berapapun, ayya sa'atin kanat, mau di jam berapapun di siang hari, maka malaikat itu akan mendoakannya sampai sore, sampai petang. Jadi ketika kita hatam subuh, nah sampai sore, sampai mau petang itu kita akan selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Ketika kita hatamnya jam 9 pagi, ya dari mulai jam 9 pagi sampai sore kita selalu didoakan. Kemudian ketika kita hatam jam 12 siang, ya dari jam 12 siang sampai sore kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Kemudian wa ayya sa'atin kanat minal laili salat alaihin malaikatu hatta yusbiha. Dan jam berapapun kita hatam di malam hari, mau itu maghrib, mau itu jam 7, mau itu jam 8, jam 9, itu ketika kita hatam akan didoakan malaikat sampai kita masuk waktu subuh. Jadi mau jam berapapun, kesimpulannya mau jam berapapun kita hatam itu akan selalu mendapatkan doa para malaikat. Makanya kalau tradisi di pondok-pondok pesantren itu tradisi ketika hataman itu santri disuruh mengumpul semua. Ketika hataman itu santri suruh berkumpul agar mendapatkan barokah hataman Quran. Jadi diriwayatkan itu ketika hataman Quran itu didoakan, diamini oleh 7.000 malaikat. Jadi 7.000 malaikat ikut mengamini doa kita ketika hatam Quran. Jadi santri itu sering. Saya juga sering seperti itu. Jadi ketika hataman tidak ikut. Maksudnya ketika baca dari pagi sampai sore tidak ikut. Namun ketika doa hataman ikut.
biar dapat barokah. Itu seperti itu, kebanyakan santri. Saya juga dulu sering seperti itu. Ketika waktunya ngaji 1 sampai 30 itu tidak ikut. Namun ketika hataman juz 30 ikut, biar dapat barokah doa malaikat. Tapi ya tetap pahalanya yang dapat banyak yang ikut mulai pagi sampai selesai. Itu. Kemudian warawaran ngeriwayatna sapa Ad-Darimi Imam Ad-Darimi fi musnadihi ing dalam kitab Musnad Ad-Darimi bi isnadi kelawan isnade hadis an Sa'd bin Abi Waqqas saking Sa'ad bin Abi Waqqas bin Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Sa'ad idza wafaqa tatkalane nyocoki apa khatmul Qur'ani hatam Qur'an awalal laili ing dalem kawitane wengi salat mongko ndongakno alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat hatta yusbiha hingga manjing subuh sapa man wa idza wafaqa tatalane nyocoki apa khatmuhu hatame man hatame Quran akhiral laili ing akhire wengi salat mongko ndongakno alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat hatta yumsiya hingga manjing sore sapa man. Kala ngendika sapa Ad-Darimi Imam Ad-Darimi hadza utawi ikilah hadis iku hasanun hadis hasan an Sa'din saking Imam Sa'din. Tadi hampir yang seperti tadi. Ketika kita hatam di awal malam maka sampai subuh kita akan mendapatkan doa malaikat. Ketika kita hatam di akhir malam berarti sebelum subuh, nah itu kita akan mendapatkan doa dari malaikat sampai sore. Nah, seperti itu sampai petang lah gampangannya. Tapi intinya kita akan selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Mulya maksudnya malaikat loh yang mendoakan. Malaikat itu kan seperti yang kita tahu makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah mendurhakai perintah Gusti Allah, tidak pernah meninggalkan perintah Allah, selalu menurut perintah Allah. Jadi ketika orang-orang yang dekat, maksudnya makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah itu berdoa, insya Allah akan terkabul. Dan kita cuma amin gitu aja. Kemudian wa an Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i, diriwayatna saking Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i, annahu temene Habib iku kana ana sapa Habib iku yakhtimu hatam sapa Habib qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku'. Qala ngucap sapa Ibnu Abi Dawud wa kadalan kaya mengkono hatam wa kadalan kaya mengkono qaul qala ngendika sapa Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala wa fi hadzal fasli lan ing dalem ikilah fasal baqaya pira-pira kekaren saya satakti kang bakal teka apa baqaya insyaallah lamun ngersakake sapa Allah taala halimah subhanahu wa taala fil babi ing dalem bab al ati kang sak marine kang bakal teka. Jadi diriwayatkan juga dari Habib bin Abi Thabit itu hatam Quran qabla ruku. Jadi ketika membaca Fatihah, setelah membaca Fatihah itu hatam. Jadi hatamnya ketika sholat. Seperti itu. Jadi hatamnya ketika sholat. Jadi ketika kita sholatnya subuh ya sebelum ruku kita hatam. Ketika kita sholat maghrib ya sebelum ruku rakaat pertama atau rakaat kedua itu kita hatam Quran. Tapi kita rata-rata sudah hatam. Tiap tarawih itu hatam kita sampai witir. Terakhir Anas soalnya hatam itu. Dari Alha sampai Anas hatam. Nah, dan ada beberapa hal yang perlu disampaikan lagi namun di bab selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Namun yang perlu saya garis bawahi dari kajian kita sore ini, yang penting itu baca Quran. Yang penting itu baca Quran. Mau hatam jam berapapun, mau hatam waktu apapun, dalam kondisi apapun, itu kita akan selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Jadi rajin-rajin baca Al-Quran, kalau bisa hatam gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.